Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang transportasi. Transportasi membicarakan cara pendistribusian suatu komoditi dari sejumlah sumber atau origin ke sejumlah tujuan atau destination, di mana sasarannya adalah yang pertama mencari pola pendistribusian dan banyaknya komoditi yang diangkut dari masing-masing tujuan. Yang kedua adalah meminimalkan ongkos angkut secara keseluruhan dengan kendala-kendala yang ada. Selanjutnya adalah skenario transportasi yang diformulasikan berdasarkan skenario sebagai berikut. Yang pertama, adanya sumber atau daerah asal dengan kapasitas maksimumnya. Yang kedua, ada tujuan dengan permintaan minimumnya. Yang ketiga, ada jalur angkutan dari setiap sumber ke setiap tujuan beserta ongkos angkut satuan, di mana ongkos sifatnya linear dan proporsional terhadap jarak. Yang keempat, ada satu komoditi saja yang diangkut. Yang kelima, meminimalkan ongkos angkut, dan yang terakhir adalah adanya fungsi sasaran atau objective function yang diasumsikan linear. Data yang dibutuhkan dalam metode transportasi. Pertama, kasus pendistribusian barang. Data yang dibutuhkan adalah level supply setiap daerah sumber, level permintaan setiap daerah tujuan, dan biaya transportasi per unit komoditas. Yang kedua, kasus perencanaan produksi. Data yang dibutuhkan adalah jumlah produksi, jumlah permintaan, dan biaya produksi per unit komoditas. Berikut merupakan skema atau formulasi metode transportasi. AI, supply pada sumber ke I. BJ, permintaan pada tujuan ke J. CIJ, biaya transportasi per unit dari sumber ke I menuju tujuan J. XIJ, jumlah yang diangkut dari sumber I menuju tujuan J. Metode sudut barat laut atau northwest corner. Yang pertama, mulai pada pojok barat laut tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Yang kedua, ini akan menghabiskan penawaran pada sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya, tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak di dekatnya pada baris atau kolom ketiga. Yang ketiga, lanjutan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Metode biaya terkecil atau least cost. Prinsipnya, dia memilih biaya paling kecil dalam sel alokasi-alokasi berikutnya dilakukan pada sel dengan biaya paling kecil berikutnya sehingga seluruh kapasitas terpakai dan seluruh permintaannya terpenuhi. Selanjutnya adalah metode pendekatan Vogel atau Vogel's approximation method, di mana kita menentukan selisih biaya terkecil dengan biaya di atasnya pada setiap baris dan kolom. Cari selisih terbesar dan alokasikan pada sel dengan biaya terkecil tersebut sesuai dengan jumlah suplai sumber dan jumlah permintaan tujuan yang bersesuaian. Kita mengulangi langkah 1 dan 2 sampai solusi awal sudah layak diperoleh. Metode tes optimalisasi. Metode stepping stone adalah proses evaluasi variabel non-basis yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan mengalokasikan kembali. Jika solusi layak dasar awal sudah dapat melakukan penekanan biaya transport dengan cara memasukkan variabel non-basis menggunakan solusi awal dari metode Northwest yang belum optimum, akan ditunjukkan evaluasi masing-masing variabel. Beberapa hal penting penyusunan jalur stepping stone. Yang pertama, arah yang diambil searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi, di mana terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Secara kualitas, metode Vogel dan metode biaya terkecil lebih unggul daripada metode stepping stone, sebab Vogel dan biaya terkecil langsung optimum di awal. Sedangkan metode Vogel lebih unggul dari metode biaya terkecil
sebab bisa langsung optimum di awal dalam kasus yang lebih kompleks. Masalah khusus dalam transportasi. Yang pertama, penawaran lebih besar daripada permintaan. Yang kedua, permintaan lebih besar daripada penawaran. Yang ketiga, masalah degenerasi di mana apabila banyaknya sel basis yang terisi kurang dari M plus N min 1 atau M banyaknya baris dan N banyaknya kolom. Yang keempat, masalah prioritas di mana daerah yang diprioritaskan adalah daerah yang mengalokasikannya pertama kali meskipun biaya pengirimannya paling mahal. Sel yang diprioritaskan diisi terlebih dahulu. Yang kelima, masalah pemblokiran di mana penutupan daerah tujuan karena alasan tertentu menyebabkan daerah yang kena blokir tidak mendapatkan kesempatan untuk dialokasikan meskipun biaya kirimnya paling murah. Berikut adalah contoh soal. Diketahui tabel transportasi sebagai berikut, di mana kita diminta menentukan total biaya transportasi dengan penentuan pemecahan awal atau solusi awal dengan menggunakan metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode aproksimasi Vogel. Berikut merupakan cara pengerjaan transportasi dengan menggunakan metode sudut barat laut. Berikut adalah salah satu soal transportasi dengan metode biaya terendah. Berikut cara pengerjaan contoh soal transportasi menggunakan metode aproksimasi Vogel.